Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Perempatan dari Padang hingga saat ini pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kita sudah bersama di acara kearifan lokal Minangkabau, sebuah ruang untuk menelusuri kembali nilai-nilai kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau ya. Baik, dengan sanak padang pada pagi hari ini kita masih berbicara seputar kearifan lokal yang terdapat dalam bulan Ramadan dan juga hari Lebaran atau Idul Fitri tentunya ya. Nah, dalam artian kata kelanjutan dari topik kita yang sudah kita mulai secara maraton ya dari awal Ramadan dahulu ya sampai saat ini. Dan ya tentunya kita akan tuntaskan ini juga masih bersama Mama Tuanku Mangkudun ya. Tepatnya dalam topik berbagai kearifan lokal sekitar puasa dan hari raya di Minangkabau bagian kedua ya. Baik, alhamdulillah Mama Tuanku Mangkudun sudah bersama kita kembali di kearifan lokal Minangkabau ini, dan beliau sudah tersambung di seberang sambungan Zoom Perempatan di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audionya, Bang Adit? Bagus, Mak. Bagus. Audio saya bagus, Mak. Bagus, ya. Oke. Mudah-mudahan puasa ini membawa berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, Mak. Pagi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih dengan kearifan yang terdapat di sepanjang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri tentunya, Mak ya. Baik, kalau gitu, Mak, barangkali sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kita review dulu, Mak ya, tentang apa yang sudah kita bicarakan di pekan-pekan sebelum ini, Mak. Silakan, Mak Tangku. Baik, terima kasih Bang Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Kita sudah membahas beberapa adat nantal adat, bahkan adat sabana adat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau selama bulan Ramadan atau sebelum Ramadan sampai mendekati hari raya Idul Fitri. Ya, kita sudah bahas tentang Balimau, kemudian menjelang Mintuo, dan beberapa tradisi atau adat yang lainnya yang menumbuhkan banyak sekali dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Hari ini mungkin yang agak aktual kita bahas, Bung Adit, dan dampaknya luas. Ini sebuah adat yang berkembang, adat nantal adat yang berkembang di Minangkabau sekarang, dan itu membuahkan banyak sekali dampak positif bagi masyarakat Minangkabau, baik di ranah bumi rantau. Iya. Bunyinya baru, tapi ini adalah penginjauan dari Kato Pusako. Namanya Pulang Basamo. Oh, Pulang Basamo ya. Pulang Basamo ini Oke. sebenarnya adalah wujud dari perintah Kato Pusako, Kato Madang Diulu, Ya. Babuah Baguno Balun, Aha. Malang Kabujang Dahulu, di rumah Paguno Balun. Oke. Kemudian ada lanjutannya Satinggi-tinggi Tawang Bangau, sebutnya Kakubangan Juo. Ya. Jadi Pulang Basamo itu sebenarnya wujud dari perintah Kato Pusako yang tertanam di hati orang Minangkabau, Ya. sehingga kerinduannya pulang kampung itu berwujud kegiatan yang luar biasa. Saya dengar beritanya ada seorang tokoh yang sudah menyiapkan 250 bus. Baru satu tokoh itu. Iya, iya, iya. Pulang Basamo 2026. Mm-mm. Nah, ini wujud adat nantar adat yang paling kelihatan oleh masyarakat baik di kampung ataupun di seluruh dunia bahkan. Karena orang Minangkabau menghasilkan sebuah kegiatan adat
yang menimbulkan banyak variasi, banyak dampak positif baik bagi masyarakat, baik nagari atau bagi Minangkabau sendiri. Iya, iya, iya. Kita coba bahas hari ini tentang itu, Bung Adit. Baik, oke, Mak Tuanku. Baik, dulu saudara pendengar di mana-mana berada, itu dia pengantar dari Mak Tuanku. Kita akan fokus hari ini tentang bicara masalah pulang Basamo nih ya. Dan barangkali ini tidak hanya bicara di pendengar yang di kampung ya, di rantau pun mungkin juga nanti akan bisa kita dengarkan suaranya bagaimana tentang rencana pulang Basamonya, dan sepertinya apa sih pulang Basamo itu yang kita idam-idamkan begitu ya. Oke, baik. Dulu saudara pendengar, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung di dua line telepon kita, 0751812414 maupun di 0811666092240 ya. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu perbincangan kita dengan Mak Tuanku Mangkudun ya. Baik, Mak, bicara masalah pulang Basamo ini, Mak ya. Tentu kalau rasanya mungkin tidak juga ada catatan pastinya nih kapan terjadinya pertama pulang Basamo itu, Mak ya. Namun walaupun begitu, Mak, barangkali kita bisa telusuri juga ke belakangnya. Kira-kira apa ya yang mendasari akhirnya pulang Basamo itu hadir sebagai sebuah sekarang seperti yang bilang tadi mungkin baru, tapi sudah dianggap sebuah tradisi bagi Minangkabau, Mak. Bahkan seakan-akan ini adalah pelengkapnya merantau gitu ya, Mak ya. Jadi kalau merantau sendiri kan memang sudah menjadi tradisi bagi Minangkabau gitu ya, Mak ya. Nah, ini seakan-akan pulang Basamo ini adalah jawaban gitu ya, Mak ya, atau episode sebaliknya dari tradisi merantau, sehingga ketika ini sudah dibiasakan dan terjadi terus-menerus, akhirnya bisa kita bilang barangkali menjadi sebuah tradisi juga, tradisi pulang Basamo istilah gitu ya, Mak. Nah, gimana, Mak, memandang tradisi pulang Basamo ini, Mak Tuanku? Silakan, Mak. Baik, terima kasih, Bung Adit. Sebenarnya tradisi pulang Basamo ini sudah cukup tua ini. Kalau kita ingat awal tokoh padri pulang itu ada 3 orang haji, Haji Piobang, Haji Sungani, Haji Miskin. Ya. Mereka pulang bersama dari tanah Mekah, pulang ke Minangkabau untuk memperbaharui ajaran Islam di Minangkabau. Ini yang paling jelas tercatat pulang Basamo. Ya. Itu 3 tokoh dari 3 wilayah yang berbeda di Minangkabau. Ada yang dari Tanah Datar, ada yang dari Agam, ada yang dari satu Tanah Datar, satu dari 2 dari Agam. Nah, ini kan 3 tokoh dari 3 negari berbeda pulang bersama dengan tujuan yang relatif satu. Iya, iya. Jadi itu terjadi akhir abad 17. Iya. Nah, tapi ada yang lebih tua dari itu, cuma tidak disebutkan. Ketika beberapa raja di Minangkabau atau beberapa datuk di Minangkabau menyebarkan Islam ke Sulawesi, Datuk Ditiro, Datuk Limbandang, Datuk Patimang, itu abad ke-14. Mereka menyebarkan Islam di sekujur pulau Sulawesi itu. Ada waktu mereka pulang disambut dengan bakawa adat. Itu ada sebuah tulisan lama yang menulis seperti itu. Dan itu abad ke-14, masa sebelum Aditya Warman. Artinya sudah ada tokoh-tokoh di abad ke-14 yang pulang Basamo ke Minangkabau untuk membawa sesuatu, memberikan sesuatu. Tapi kalau kita lihat data-data terbaru, dalam tanda petik ya, 100 tahun terakhir itu rasanya sudah sering terjadi pulang Basamo, cuma tidak seviral sekarang. Iya, tidak viral karena zaman itu memang belum ada viral ya, Mak ya. Oke. Yang perlu kita kaji kenapa ini tumbuh. Iya. Ya, dari beberapa diskusi, Bung Adit, tumbuhnya pulang Basamo itu tidak karena adanya organisasi perantau Minang di rantau. Nah, organisasi perantau di rantau itulah yang menggerakkan orang rantau pulang. Iya, iya. Nah, yang kita perlu gali lebih dalam adalah
bagaimana tumbuhnya organisasi Minang di rantau yang bahkan ada yang mengatakan jumlah organisasi Minang di rantau jauh lebih banyak daripada jumlah nagari di Minangkabau. Ya, 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 ya. Nagari sekarang sudah hampir 1.000 atau 1.000 lebih. Ya, Tapi organisasi Minang di rantau itu lebih 1.000. ya, benar, 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 benar. Ya, Inilah Wak. yang menjadi api, menjadi sumber, menjadi titik pemicu lahirnya gagasan Pulang Basamo. Karena Hmm, mereka eh, punya mama sendiri di rantau yang memenuhi perintah Kato Pesako, pai ke rantau cari mama, mm-mm, mencari mama. Mereka sudah punya mama, punya tokoh-tokoh yang dibesarkan di rantau menjadi mama, mm-mm, mama kampung, mama nagari, bahkan ada tokoh yang menjadi mamanya orang Minang mhm. di sebuah kota, di sebuah provinsi. Nah, Ya. itulah yang menjadi sumber api yang menggerakkan Pulang Basamo. Itu hasil beberapa diskusi yang saya dapatkan, Bung Adit. Ya, 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 menarik, Mak. Dan justru lebih menarik lagi, kalau menurut saya itu adalah ini hadirnya di tengah zaman yang tanda kutip menuju individualistis, kan gitu ya, Mak ya. Iya, Bahwa hari ini tidak bisa disangsikan lagi setiap orang itu tergiring untuk hanya memikirkan dirinya. iya, Hanya memikirkan dirinya, kepentingannya, keluarganya gitu ya, Mak ya. Kemudian sudah begitu semakin jauh dari yang namanya kolektif ya, kehidupan kolektif bersama dan segala macamnya. Namun iya. Pulang Basamo justru hadir sebagai sebuah gambaran bahwa mereka betul-betul kolektif gitu ya, Mak. Mereka bukan Ya, kolektif komunal dan komunal. Ya, kita kan tahu, Mak, bahwa Pulang Basamo bukan berarti si A datang ke kampung rambutan, kemudian si B kampung rambutan, si C kampung rambutan, nanti bayar sendiri cuma keras satu bis. Kan bukan begitu, Pak, Pulang Basamo. ada yang mengkoordinir, ada Iya, yang itu dia. menyiapkan berbagai hal Ada yang berkini dan yang jelas ini disengaja dari jauh hari lewat sebuah dan perundingan. dipersiapkan jauh hari. Iya, lewat sebuah perundingan. Nah, yang terkenal juga di Minangkabau dengan alamnya apa istilahnya masyarakat yang penuh musyawarah. Nah, jadi banyak hal saya melihat di sini, Mak. Nilai-nilai kalaulah ibarat kalau sebelumnya istilah sebelumnya, matangku selalu melihat ada adat yang sebenarnya adat di sana, ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradat, ada adat istiadat. Kita coba gali itu juga, Mak. Namun sebelum itu, Mak, eh, kembali ke ungkapan Mak tadi bahwa Pulang Basamo itu adalah sebuah pengejawantahan dari nilai kebersamaan yang muncul dari organisasi-organisasi ikatan-ikatan keluarga Raminang dan Rantau. Nah, Ya, eh, itu pun akhirnya muncul juga pertanyaan baru, Mak. Selama ini kita kan selalu menggaungkan tidak pernah ada kampung Minang di perantauan. ya, Gitu ya, Mak ya. ya, Nah, padahal orang Minang berada di setiap pelosok rantau ya. Bahkan ya. anekdotnya seandainya bulan itu dibuka untuk tinggal mungkin orang Minang juga sudah ada di sana. Betul, betul. Tapi tidak pernah ada kampung Minang. Nah, tapi kenapa justru organisasi ada? Nah, ini jadi semacam artinya selama ini kan seakan-akan ketika tidak ada kampung Minang, mereka hidup sendiri-sendiri. Kan gitu ya, Mak ya. Mereka tidak berkelompok di perantauan. Sementara di Minang di kampung mereka berkelompok, di rantau mereka seakan-akan tanda kutip mereka hidup melakukan tuang surang-surang, gitu ya, Mak ya. Ya, ya, ya. Karena tidak ada kampung Eh, karena itu mungkin bisa kita pahami dari orang yang belum mencoba ke rantau, kira-kira begitu. iya, iya. Orang Minang tiba di rantau individualis, tidak. Tidak, kan gitu, Mak. Ya, kita sambung lagi, Mak. Arti kesannya, Mereka di kesan rantau itu pasti mencari tempat berlindung, iya. mencari berlindung sana, Oke. cari induk samang cari dahulu. Hmm, Itu alamiah sekali. mana ya? Baik mereka merantau karena sekolah, merantau karena mencari kehidupan, mereka selalu mencari mamaknya di rantau. Nah, Hmm, eh, yang Bung Ali tanyakan tadi, kenapa tidak ada kampung Minang? hmm. Karena kampungnya itu ada dalam hatinya. Oke. Iya, Kampungnya ada dalam hatinya gitu, Mak ya. iya. Dia tidak akan bikin kampung baru, kampungnya ada di hatinya. Karena apa? Setiap bertemu orang Minang itu selalu bertanya, di mana kampuang? Iya, iya, iya. Sukunya tidak akan pernah dirubah, kampungnya tidak akan pernah dirubah. Jadi dia tidak akan bikin kampung baru di rantau. Mm-mm. Kalau ada yang bikin kampung baru di rantau itu ditertawakan, dianggap lucu.
Ya, ya, ya. Kenapa? Keterikatan hati sanubari orang Minang yang merantau ke kampung halaman itu eh, tidak pernah luntur. Mhm. Ada kebanggaan ketika mengatakan saya orang Minang. Ya. Ada yang merantau di Los Angeles sudah sekian generasi. Bapak-bapak itu dia sudah cucu. Dia dengan bangga mengatakan kakek saya dulu datang dari Pariaman. Walaupun dia belum pernah pulang, tapi bangganya tentang Pariaman masih dia sebutkan. Itu sudah 3 generasi. Nah, inilah yang menyebabkan rasa ingin kembali pulang itu tetap tumbuh, dan itu yang menggerakkan lahirnya organisasi yang antara lain untuk Pulang Basamo. Ya, 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 betul. Ya, dan saya pikir Pulang Basamo hanyalah salah satu bagian mungkin barangkali Mak, ya dari lahirnya organisasi ini. Saya pikir mungkin ada niatan besar di balik ini. Ada tujuan besar, karena kenapa saya bilang demikian, Mak? Saya pernah dengar ada salah satu organisasi perantau Minang yang bahkan memberikan beasiswa terhadap anak keponakannya. Hampir tiap organisasi perantau itu Ya, membuat beasiswa. oke. Ada teman yang meneliti sudah lebih 200 beasiswa dari perantau Minang untuk anak keponakannya di kampung. Ya, nah kembali ke yang tadi Mak, bahwa ketika dalam bentuk teritorial mereka tidak pernah membentuk kelompok teritorial Minang di perantauan. Ya. Tidak ada kampung Minang, ya, kampung Agam tidak pernah ada, kampung Bekebu tidak pernah ada, dan seterusnya. Ya, itu barangkali wujud juga dari perintah Katu Pusako, 5 bumi dipijak, situ langit dijunjung. Ya, ya. Jadi orang Minang kalau merantau itu sehari 2 hari dia bingung, hari ketiga dia sudah bisa menjual orang. Artinya dia sudah bisa. Nih menjual orang tanda kutip Mak, ya. Takut nanti. Orang di sana. Iya, iya, iya. Takutnya 2 hari dia bingung, hari ketiga dia menjual orang. ya, takutnya menjual orang ini dilesetkan perdagangan orang lagi nih Mak. Tanda kutip gitu ya. Bisa berbahasa orang. Iya, iya, iya. Bisa berbuat lebih gitu ya Mak, ya. Bisa eksis gitu ya Mak, ya. Dan kecenderungan itu yang menyebabkan perantau Minang itu poliglot, seperti Agus Salim. Poliglot itu orang yang menguasai banyak bahasa. Iya. Nah, jadi artinya begini Mak. Kalau toh mereka akan tetap apa istilahnya ya, bersatu juga dalam sebuah organisasi gitu ya Mak, ya. Iya. Nah, apa salahnya mereka justru dari awalnya langsung aja negerinya dibikin gitu Mak. Kan lebih kuat lagi. Logika kan seperti itu Mak. Iya, logika kan seperti itu Mak, ya. Artinya katakanlah umpamanya dia pun bersatu per negeri juga. Katakanlah umpamanya ada PKDP, ada IKPS yang saya tahu dia Mak, ya. Ada SAS gitu ya. Ada kalau agama apalagi nama keluarganya. Ada pokoknya ada masing-masing daerah tuh. Nah, toh akan berhimpun juga dalam sebuah organisasi, ya kan, yang satu kampung. Kenapa tidak dibikin langsung tinggal berkelompok dalam satu kampung? Nah, ini rahasia besar apa lagi Mak di balik ini? Artinya di semangat bersatu oke, tapi yang secara fisik bersatu itu tidak wajib. Nah, ini yang ingin saya gali di sini Mak. Apa ini yang kearifan yang bisa kita ambil? Silakan Mak Tengku. Yang ya mungkin kita bisa melihat tipe-tipe organisasi itu. Di antara tipe organisasi itu memang untuk menangani kondisi ekonomi mereka yang dirantau. Iya. Nah, jadi ketika ekonominya sudah sedikit baik, mereka berpikir untuk kembali ke kampung. Nah, kembali ini yang banyak dampaknya. Yang terutama sekali ketika mereka sudah punya organisasi rantau, mereka akan mempergunjingkan dalam tanda petik keadaan kampung halamannya. Oleh Tumusaji lah, muah itu lampir runtuh. Iya. Awak dirantau kalau wapiti surang-surang. Nah, pikirannya tetap ke kampung. Iya. Bukan bikin kampung baru dirantau. Iya. Mungkin karena mau bilang tadi ya, karena bagi mereka kampung itu di hatinya gitu ya Mak, ya. Ketika mereka meninggalkan kampung, merantau gitu ya Mak, ya. Maka kampung itu terbawa di hatinya. Itu barangkali Mak yang kamu maksud gitu ya. Iya.
Mereka tidak berpikir untuk punya kampung baru di rantau. Walaupun mereka sudah sekian generasi di rantau, tapi tetap kampungnya ya kampung yang pertama juga. Seperti tokoh yang saya ceritakan di Los Angeles sudah 3 generasi, sudah kakek-kakek ya. Dia belum pernah pulang kampung, bapaknya belum pernah pulang kampung, tapi dia bangga mengatakan, saya dari Pariaman, katanya. Iya, 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 iya. Kakek saya dulu merantau ke sini. Kampungnya yang dia ingat itu adalah Pariaman, bukan Los Angeles yang sudah 3 generasi dia tinggali. Iya, iya, iya. Nah, ini yang barangkali agak berbeda. Kerinduan kepada kampung halaman itu bagi orang Minang berbeda dengan suku bangsa yang lain loh. Mungkin juga suku bangsa yang lain juga begitu, tapi bentuk pulang itu selain pulang fisik, pertama pulangnya pulang ingatan, pulang gagasan, pulang Iya. ide. Mhm. Nah, ini yang kita lihat. Bung Adit, saya kebetulan sempat jadi perantau juga sekitar 12 tahun. Mhm. Uh, Setiap pulang kampung itu selalu punya agenda, punya jadwal, punya rundown kegiatan diskusi tentang kampung halaman. Iya, iya, iya. Itu dari siapkan di rantau nih ceritanya, Mak ya? Ya, Sebelum. diskusinya di rantau, Iya, iya, iya. apa yang akan dibawa ke kampung halaman, diskusinya di kampung halaman, berhadapan dengan tokoh dan masyarakat di kampung, apa yang ingin mereka sumbangkan. Iya, iya, iya. Nah, ini yang ya kalau dikatakan jawaban terhadap Pato Pusako, ketika mereka merasa sudah berguna, baru mereka pulang. Mm-mm. Kalau Pemadang Diulu, Pabuah Gunung Balun, merantau bujang lalu di rumah Pak Guno Balun. Ketika sudah Pak Guno, mereka pulang. Iya, iya, iya. Nah, pulang gagasannya, pulang fisiknya, dan tentu nanti pulang tenaga dan dana uang mereka pulang. Iya, Dan iya. dicatat oleh banyak peneliti, suku bangsa yang paling banyak uangnya pulang kampung itu Minangkabau. Oh iya. Dana rantau itu yang tertanam di kampung mungkin 80%. Itu pernah ada penelitian itu, Mbak ya? Ada penelitian itu. Ya, ada Hmm. penelitian mengatakan 80% lebih pembangunan swadaya masyarakat di kampung halaman Iya, itu sumber dananya dari rantau. dari rantau. Iya. Oke, baik. Nah, ini Tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa organisasi perantau Minang lebih banyak dari jumlah nagari di Minangkabau. Nagari yang organisasinya lebih dari itu. Kenapa? Organisasi itu bukan lagi per nagari, tapi per jorong, iya, bahkan iya. per musala. Mhm. Musala di sebuah kampung kecil Iya. mau membuat organisasi dan tahu mengumpulkan dana untuk musala di kampungnya. Mhm. Nah, Iya. dana pembangunan musala itu semua dari rantau. Iya, betul, Dia betul. katakan penelitian tadi. Begitu Bang Adit. Jadi Baik. keinginan pulang secara fisik, keinginan pulang dengan gagasan, keinginan pulang untuk berbakti dalam bentuk materi itu luar biasa. Nah, itulah yang barangkali kekhasan Minangkabau dengan pulang Basamo itu. Begitu Bang Adit. Baik, baik. Terima kasih, Mak, kekasan Minangkabau ya dalam pulang Basamo dengan pulang Basamo itu gitu. Baik, ada yang ingin bergabung, Mak? Kita coba terima, Mak ya di Oke, silakan. 01866609240. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam ya. Iya, Pak Sutan Pamenan. Silakan, Pak Sutan. Assalamualaikum Mak Tengku. Bisa dengar, Pak Tengku? Halo, Pak Tengku. Enggak sayup-sayup. Sayup-sayup. Oke. Jadi Mak ya. Oke. Dia Mak ya yang saya Mak Tengku gua. Jadi, oke, Mak. Ambo gua dulu kan jarang pergi merantau. Jarang merantau, oke. Ya, jadi kebetulan lah ada skill go Mak ya. Mm-mm. Lah ada pengalaman. Ya. Jadi pertama bisa kerja di sailor atau bisa kerja di tempat dagang. Ya. Jadi ambo coba pergi merantau kan. Mm-mm. Jadi kalau sabalun itu kata orang tua ambo kan itu merantau tu Mm. ayah. Tapi kalau ada ibu usaha awak rancak nak ada. Mhm. Tapi kita dua sikit Ya. di rantau tu oh
mandeh cari, induk samang cari. Mm-mm. Dun sanak cari dahulu, kan itu. Iya, iya. Sebabnya kalau yo tentu bersama kadang. Iya. Jadi kok kalau lu makan, kalau minum tentu awak kompromi, kan itu. Aha. Jadi satu gaya ambo kan itu. Kok Mm-mm. pulang orang dari rantau. Hmm. Jangan suka menubik beliau. Mm-mm. Sebab apa? Hmm. Kadang-kadang orang pulang dari rantau kanya sangkunya malu itu kan kami tak cetiang ada. Kan tak belanja bulan sembilan kan Iya, itu. iya, 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 iya. Jadi kalau nambah sampai kini ya, Aha. kok cadang awan keluarga pulang dari rantau. Ambo nak kau cari yo. Iya, 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 iya. Tapi kalau beliau mencari itu terserah. Iyalah. Ah. Ya bahas secara ada istiadatnya tu, macam mangkau nak boleh lah di orang tua kau mencari orang pulang dari rantau. Oke, oke. Sekian dulu macam tu. Jadi Pak Sultan Pamenan. Jadi terima kasih banyak Mati ya. Yo, Pak Sultan. Assalamualaikum. Yo. Hmm. Ustaz Pamenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Pamenan. Pak Sultan kok pengalamannya ya udah unik sih nak matangku ya. Yang jarang-jarang ditemukan di yang lain apa sebut Pak? Kurang dialih tadi Iya. suaranya Bung Adit. Iya, jadi begini Pak. Tadi apa? Pertanyaan begini kasusnya. Jadi matangku mak Sultan Pamenan ini kan dulu juga mantan perantau gitu nama ya. Kemudian pulang. Nah, tapi ajaran ada yang jadi pertanyaannya, ada ajaran dari orang tua beliau bahwa ketika ada perantau pulang jangan pernah menurutnya atau misalnya jangan pernah mendatanginya, kan gitu ya, Pak ya. Karena kesannya tanda kutip nanti datang untuk meminta. Nah, orang Minang kan maaf ya kalau kita apa Mak ya. Orang Minang kan pantangnya itu Mak ya. Tangan di bawah itu pantang orang Minang sekali Mak. nah, jadi seakan-akan tanda kutip itu. Padahal kita belum tahu pasti juga apakah itu maknanya bagi yang si perantau sendiri nanti memandang atau tidak, kita belum tahu juga Pak ya. Nah, tapi itu yang diajarkan. Nah, gimana ini dalam pandangan Mak Tuanku sebagai apa mungkin ya, sebagai pemegang adat dan dalam pandangan adat sendiri ini gimana sesungguhnya? Ini menarik juga Mak karena memang ini fenomenal sih ya. Saya pribadi Mak terkadang juga bisa merasakan hal seperti itu. Saya semakin sukses teman saya semakin malas saya nemuin Mak. Tapi kalau dia biasa aja, oke saya datangin. Baik, silakan Mak Tuanku. Ya, ini kajian sosiologis ini. Sosiologis nih Mak ya. Ketika mencari orang yang berhasil, itu ya yang saya tangkap begitu ya. Mencari seorang tokoh yang berhasil ke rantau itu dipado-padoi, jangan terlalu bersandar kepada tokoh yang di rantau. Carilah yang setara. Jadi betul kata Pak Sultan Pamenan, perintah Kato Pusako itu induk cari mamak cari induk cari dunsana cari dahulu. Dunsana itu artinya orang yang setara, yang selevel. Jangan bersandar kepada tokoh. Kenapa? Karena ya secara psikologis tokoh itu merasa dia terbebani. Walaupun tidak semua begitu, banyak juga yang bersikap baik. Tapi ajaran dari orang tua sebelum kita pergi merantau, cari itu dunsana yang selevel, yang setara. Kalau kamu cari kalajo, cari kawan yang sama-sama mencari kalajo, bisa berbagi. Nah, kalau KPI Manggaleh ya sama-sama kawan yang Manggaleh, yang baru Manggaleh. Jangan kepada yang sudah sukses besar, itu nanti terlalu tinggi, terlalu curam pendakian, itu istilah orang tua itu. Jangan terlalu tinggi pendakian baang, jangan terlalu curam tempat mendaki Anda ketika merantau. Carilah yang setara dengan dirimu. Kira begitu. Ajaran Kato Pusako juga bahwa merantau itu ada beberapa yang mudah-mudahan kita bisa kumpulkan semua nanti dalam sebuah pembicaraan tentang merantau. Ada ajaran merantau itu ada aturan-aturannya. Tidak asal sorong saja, tidak asal masuk. Iya. Kita mohon maaf kemarin ada yang sempat dapat angkatan dakwah Kalambia
dari seorang Menko. Hmm. Kenapa? Karena salah sorong. Mm-mm. Ya, tokoh Menko yang sudah sekian puluh tahun menyatakan dirinya orang Minangkabau dengan namanya, Hmm. tiba-tiba ditawarkan sesuatu, malantiang klepko, Mm-mm. marapo, yang kini dan baru jadi orang Minangkabau kira-kira begitu. Iya, Nah, iya. ini sebenarnya kiat menemui tokoh di rantau, Ha, ha, ha. pandai. Nah, itu ajaran-ajaran untuk melangkah ke rantau itu yang dikatakan Pak Sultan Paminan betul itu. Jadi kalau ada tokoh yang besar yang pulang, tidak usah menemui dia untuk belajar ke rantau, tidak. Merantau itu ya sesuai dengan langkah kita. Kalau Hmm. langkah kita sebesar ini, ya carilah teman yang seayun selangkah yang kira-kira setara. Itu ajaran merantau. Iya. Tidak salah itu Pak Sultan Paminan. Mm-mm. Jangan eh, jangan tinggi mana pandang Hmm. dia. Kalau barangkali kalau kita ditarik ke agama nih sakufu istilahnya, Mak ya. Akufu. Jadi memang memang inilah ya sakufu gitu. Baik, baik Pak Sultan, itu dia jawaban tuh Pak Sultan Paminan, dan makin menarik saya pikir. Jadi ternyata merantau hanya sebuah kegiatan seakan-akan simple gitu ya, meninggalkan kampung, tapi apa ya istilahnya, efek dominonya luar biasa. Ada Iya, kaitan, ya, betul. ada antropologi, ada sosiologi, ada psikologi bahkan gitu ya, Mbak ya. Psikologi, kenapa saya bilang psikologi ya? Kita tidak tahu pasti juga nih bagaimana juga rasa dari si perantau yang pulang ini. Oke, Ya, kita kalau yang pulang itu orang yang sudah siap untuk pulang, biasanya dia disuruh senang ditemui. iya, 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 itu dia. Apalagi Jadi, kalau dia sudah punya komunikasi sebelumnya. nah, berarti itu saja nih, Mak. Ketika yang di kampung tidak menemui karena persoalan psikologi dan sosiologi tadi, sementara si perantau juga tidak datang ke mereka-mereka gitu karena menganggap jangan-jangan nanti mereka nggak mau ditemui. Nah, jadi mungkin Nah, komunikasi juga perlu. ini yang dimuluskan atau disempurnakan oleh tradisi pulang Basamo itu, Bung Bilang Mas Adi. Samo ya. Iya. Oke. Kalau yang diceritakan Pak Stang Faminan tadi, itu cenderung ketika seorang tokoh itu sudah besar, dia pulang sendiri, Oke. ditemui oleh orang kampung atau anak muda yang tinggal di dia, Iya, iya. itu memang dalam bahasa sederhananya agak agak tempik lidah kita. Tapi Heeh. kalau yang pulang Basamo itu, Iya. biasanya mereka sudah punya komunikasi dengan kampung halaman, bahkan ingin bertemu Mm-mm. Iya, iya. baik dengan para pemuda yang ingin cari kerja, ingin sekolah, atau dengan Mm-mm. para pemuka masyarakat. Nah, saya ingin membahas satu hal, Bung Adit. Iya. Tentang Basamo itu, ada dari diskusi kami kemarin, pulang Basamo itu ada yang menghidupkan adat-adat yang selama ini tersimpan atau sudah tertutupi oleh zaman, sudah Hmm. tidak oleh zaman. Hmm. Di beberapa negari, pulang Basamo itu menumbuhkan kembali adat istiadat yang pernah ada di sebuah negari. Itu Hmm. banyak sekali. Iya, iya, iya. Dan saya ingin membahas yang ringan-ringan saja. Hmm. Menumbuhkan banyak gelombang seni baru yang dibangkit dari tradisi lama. Ya. Hmm. Oleh para perantau yang pulang. Bukan hanya oleh para perantau, tapi Ah. oleh masyarakat yang menyambut perantau yang pulang. Oh, iya, 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 paham. Hmm. Ada di Solok Selatan, di beberapa nagari itu ketika orang rantau pulang Basamo, para penghulu adat, para pemimpin adat itu mengadakan semacam pawai alegori namanya kalau istilah Bakawu itu. Hmm. Mereka keliling kampung memakai pakaian kebesaran yang terbaik. Hmm. Jadi pertunjukan dan pertunjukan adat itu banyak sekali. Iya, Itu yang iya. pertama. Bangkitnya kembali tradisi oleh para tokoh adat untuk menyambut para perantau yang pulang Basamo. Ingat, Hmm. pulang Basamo. Kalau Iya. pulang sendiri itu tidak mungkin disambut oleh Iya, 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 iya. warisan. Kemudian yang paling terkenal yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, arak bako. Arak bako itu tumbuh karena gagasan pulang Basamo. Mereka ingin memperlihatkan adat Solok yang hebat.
dalam Mm-mm. menyambut menantu. Ya, ya, ya. Banyak adat istiadat, adat mental adat yang tumbuh kembali, bersemangat kembali karena kedatangan perantau yang pulang bersama. Nah, saya ingin menyoroti yang seni saja, Bung Adit. Ya, ya, ya. Eh, Sebagai langgam adat Nentigo itu tumbuh luar biasa di banyak negari. Hmm. Kalau di Maninjau yang paling terkenal itu tradisi raki berhias. Ya, ya, ya. Maninjau di Danau Maninjau atau Danau di Meninjau ya. Kasan di Padang Pariaman itu tradisi raki atau perahu yang dihiasi. Mm-mm. Sempat dilakukan di Singkarak tapi tidak berkembang. Tapi Maninjau itu masih berlangsung terus setelah Lebaran setiap Hari Raya Idul Fitri. Kemudian dari tradisi itu juga tumbuh seni-seni yang dibangkitkan dari tradisi lama. Mm-mm. Belum beberapa lama sudah berkembang sebuah tradisi baru yang hebat namanya Tambua Tansa. Ya, Tambua. Tambua Tansa itu belum sampai 20 tahun, tapi sekarang sudah mendunia. Oh, gitu ya. Jadi bukan tradisi dari zaman nenek moyang dulu ya, Mak, ya, Tambua Tansa itu ya. Kita tidak tahu persis dari mana awalnya Tambua Tansa itu, Hmm. tapi berkembangnya di masyarakat Tanjung Raya sekitar Danau Meninjau dan Iya, sekitar iya. Tambike. Mhm. Nah, eh, ada tokoh-tokoh yang mengatakan itu sudah ada sekitar 100 tahun yang lalu, tapi tidak pernah ada catatan atau foto lama yang menjelaskan itu. Iya, iya. Baru 30-20 tahun yang terakhir tumbuh di berbagai nagari menyambut orang rantau. Iya, iya, iya. Kemudian Tambua Tansa itu dibawa oleh anak muda ke rantau. Sekarang dimanapun orang Minang baralek di rantau tanpa Tambua Tansa kurang aleknya. Iya, 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 betul, betul. Walaupun dia bukan orang Meninjau. Kemarin ada yang bermenantu di Jakarta, saya hadir, namun dia bukan orang Agam, bahkan dari luar yang lain, tapi Tambua Tansa yang dihadirkan untuk mengiring pengantin. Mm-mm. Nah, ini contoh buah dari pulang bersama membangkitkan kembali adat istiadat, bahkan adat mental adat di nagari. Bukan hanya itu, ada seni yang sudah hilang, seni teater, namanya Simuntu. Ya, Semuntu ya. Itu, ya, tarian yang dilakukan secara individu dengan membungkus badan yang karisi atau dengan daun kering, daun pepaya, daun kelapa atau daun pisang. Hmm. Ya. Kemudian yang lama-lama yang sudah kita kenal misalnya di Payakumbuh ada Pacuitia. Mm-mm. Pacuitia itu sudah cukup lama, itu sudah hampir 200 tahun. Itu kemarin kembali dihidupkan untuk menyambut para perantau. Atau Pacu Jawi di Batu Saka misalnya kan. Iya, Eh, iya, iya. Itu festival-festival, kegiatan-kegiatan adat non adat atau langgam adat Nontigo, kesenian muncul kembali di nagari-nagari untuk menyambut kehadiran para perantau. Bandai tumbuh lagi, tarian tumbuh lagi, berbagai jenis tarian. Di tiap nagari ada. Kalau kita telusuri yang baru-baru berkembang itu di Luhak Nentigo itu banyak. Ya. Mm-mm. Saya lihat di Payakumbuh, di Padang Panjang, sampai Solok Selatan, sampai Sijunjung, di Pasaman. Tumbuh semua dari masyarakat nagari ketika ada orang rantau akan pulang. Mm-mm. Nah, dan orang rantau yang pulang itu jelas membawa sesuatu. Membawa sesuatu itu bukan hanya fisiknya, dia membawa gagasan, pengembangan, beasiswa untuk anak-anak di kampung. Yang jelas itu biasanya memperbaharui masjidnya. Hmm. Orang masjid di banyak negari kan diperbaharui semua. Ya, ya. Orang heran-heran, ini masjidnya gede sekali. Dari mana uangnya? Mm-mm. Ya dari rantau lah katanya. Nah, Iya. ini yang tumbuh di masyarakat Bung Adit ketika pulang Basamu itu membangkitkan kembali gairah masyarakat untuk mengembangkan adat istiadatnya, adat antaradatnya, dan tradisi-tradisi yang mencirikan nagari. Mm-mm. Begitu Bung Adit. Baik, baik, Pulang baik. Basamu bisa kita anggap adat yang menumbuhkan adat. Adat yang menumbuhkan adat ya. Ya. Mm-mm. Apakah sudah saatnya, Mak, atau sudah waktu atau sudah sesuai kadarnya ketika pulang Basamu kita anggap adat gitu, Mak? Bagi Minangkabau?
Iya, Basamonya ini yang baru. Basamonya ya. Tapi Iya. kalau pulangnya kan sudah ada. Iya. Kalau kita baca sejarah tadi, ketika Datuk di Tiro, Datuk di Bandang, Datuk Patimang pulang di awal Oh. abad ke-14, Mm-mm. berarti sudah tujuh abad Iya, iya. langsung itu pulang bersama. Cuman yang pulang Basamonya ini yang viralnya Pulangnya itu ini, ya. malah Viralnya itu baru abad 21-an gitu ya, Pak ya. Eh, yang paling muda lah dalam politik. Pulangnya 3 haji, haji miskin, haji piobang, haji sumani abad ya. 17. Itu kan sudah 300 tahun. Benar, ya. Ada juga, Pak, menarik sebenarnya untuk menguji ya. Saya istilahnya gitu ya, Pak ya. Karena ini ya, menguji apakah benar pulang Basamo ini lebih kita kita anggap penting ketimbang lain. Pertanyaan ini, Pak, kan bisa aja sesungguhnya masing-masing anggota dari pulang Basamo itu cari tiket sendiri, kan gitu ya, Pak ya. Kemudian mereka atur perjalanan sendiri, yang paling-paling maksimal mereka keluarga inti lah gitu ya, pulang. Nanti mungkin ketemu di jalan kah, nanti kita ketemu di kampung kah, kan bisa aja seperti itu sesungguhnya, Pak. Tapi mereka tetap berpikir bahwa mereka tidak ingin pulang masing-masing. Ya, tidak pulang sendiri gitu ya, keluarga, tapi mereka pulang Ya, secara berkelompok, komunalnya, komunalnya. Hmm. sikap bersamanya, sikap komunalnya, sikap masyarakat egaliternya Ya, itu ya, ya. kembali menjadi orang Minang. Betul. Oke. Perjalanan bersama, suka duka di jalan, bercerita di jalan sampai nanti di kampung. Hmm. Walaupun nanti di kampung mereka juga akan menyebar ke masing-masing keluarganya, Iya, iya. tapi mereka bukan biasanya, selalu Hmm. ada agenda Untuk bertemu. bersama Mm-mm. di kampung begitu. Berkumpul ya. Nah, yang paling melekat lagi, Pak, di pembicaraan ini, Pak ya. Tadi ada yang baru bergabung, kita terima dulu, Pak. Ya, Ini sudah silakan. lama nunggu saya pikir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rizal ya. Silakan. Iya, Pak Raja. Ya, silakan Pak Raja Kecil. Yo, ya bandit. Ya, Pak Rizal. Mak, saya dulu bertanya mak gua. Hmm. Nah, Judulnya Kota Sisih, Mak. Jadi kota sisih hidup di kampung. Pailah badan buruk ko bawa marantau dengan bayi buati. Tapi analisis psikologisnya, Mak. Nalah baik itu sadihnya pai marantau, Mak. Tapi kampung ko kecintaan ke kampung ko tidak luntur, Mak. Iya, iya. Aku analisis psikologis yang muda itu, Mak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Mak. Iya, Mandit. iya, Pak Rizal. Pak, sepertinya Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rizal. Ya. Iya. Sepertinya, Pak, ini senada dengan apa yang ingin saya tanya di akhir sebelum tadi. Begini, kalau Pak Rizal mengatakan lah pai raso pai, namun cinta kampung itu hijau. Ada pertanyaan menarik, Pak. Dia lahir di rantau, ya kan? Sudah generasi kedua, ketiga bahkan, Pak, gitu ya. Belum pernah sekalipun semenjak lahir dia melihat kampung halamannya, entah di mana maunya agam, entah di mana maunya Watu Sangka, entah mana mau posisi, nggak tahu sama sekali, Mak. Hanya lihat-lihat di YouTube orang kelihatan dia apa. Tapi ketika ditanya mau pulang kampung nggak, oh iya. Nah ini, Mak, ini ada apa? Sebenarnya pertanyaan Pak Rizal tadi, Mak. Sudah sebegitu pahitnya meninggalkan kampung waktu itu, tapi rasa rindu kampung tidak hilang. Apa benar sesungguhnya? Itu yang kita tanyakan, Mak. Apa sesungguhnya ikatan yang selalu hadir tanpa dibuat-buat, Mak? Ya, tanpa diajarkan. Ya seperti anak-anak muda tadi, Mak, saya bilang tadi ya. Dari lahir nggak pernah pulang kampung, nggak pernah ke rantau segala macam gitu ya. Tapi ketika mereka kuat, mereka akan mencari kampung halamannya sendiri. Ini apa ini tali apa ini yang terjadi, Mbak Tengku? Ini yang ingin kita apungkan lagi. Silakan, Mbak Tengku. baik, terima kasih ya, Pak Rizal Raja Pastia. Eh, ini bukan dirasakan oleh perantau zaman sekarang saja. Ini sudah dirasakan oleh salah seorang seniman besar dari Minangkabau, namanya Muhammad Yamin. Mhm. Ya, Muhammad Yamin itu adalah tokoh perantau Minang yang bahkan ditolak oleh orang Minang untuk pulang ke kampungnya. Kenapa, Pak? Ya, karena politik. Oh, oke. Lain cerita ya. Kemudian Aha. Buya Hamka lah yang membawa beliau pulang ke kampungnya, ke Talawi itu. Mhm. Artinya apa?
bahwa seseorang itu merasa tersisih, merasa tercampak dari kampungnya, tapi cinta ke kampungnya tetap ada, itu naluri orang Minang yang barangkali eh, tidak tidak ada bandingannya ya. Iya. Yang kampung itu cuma satu bagi orang Minang, Iya, iya. kampungnya. Jadi kembali kepada cerita kita di awal tadi, tidak ada orang Minang yang merasa bangga punya kampung di rantau. Barangkali yang paling bisa kita lihat adalah para perantau Minang yang ada di Negeri Sembilan di Malaysia. Iya, iya, iya. Makin kaya dia, makin banyak uangnya, makin tinggi pangkatnya, makin ingin dia kembali menelusuri jejaknya ke ranah Minang. Oke. Sudah berapa tokoh dari Malaysia itu yang ingin mencari jejak leluhurnya di Minangkabau. Artinya leluhurnya itu sudah tidak dikenalnya lagi, dia mencari jejaknya di mana ini. Iya, iya. Nah, itu sudah berapa puluh turunan mereka di Negeri Sembilan itu. Jadi kerinduan ke tanah kelahiran itu ditulis oleh Muhammad Yamin dalam puisinya luar biasa itu. Kerinduan kepada tanah kelahiran itu barangkali agak berlebih bagi orang Minang ini. Walaupun baik laki-laki atau perempuan, mereka tidak punya hak pribadi di kampung halaman. Iya, iya, iya. Itu yang ingin saya tanya ke Pak. Tali apakah ini? Kan gitu ya. Seakan-akan ada tali gaib gitu. Ada. Ya, karena ini selalu mengganggu gitu loh. Ketika mereka di kampung di rantau itu bahkan sudah sukses macam tetap aja deh bilo bisa pulang kampung lah ya. Padahal ini belum pernah ke kampung loh, Pak. Ini pulang kampung loh ya. Nah, kan seakan-akan sudah pernah ke kampung halamannya gitu. Nah, jadi seakan-akan ada saruan, ada saruan atau ada panggilan atau ada tali penghubung antara seorang pribadi Minangkabau ketika merantau dengan kampung halamannya. Kira-kira bisa ada kita temukan nggak Pak tali itu, Pak? Kenapa kita pengen menghidupkan ini lagi? Inilah ketika dirimu anak Minangkabau ini harus dihidupkan. Itu maksudnya, Pak. Iya, himbauan atau panggilan tanah kelahiran itu ada dua tokoh seniman yang menulisnya. Pertama Amir Hamzah, yang kedua Muhammad Yamin. Tapi kata beberapa pengamat lebih sendu, lebih mengharukan puisinya Muhammad Yamin tentang panggilan tanah kelahiran itu. Nah, walaupun Amir Hamzah itu dikatakan rajanya, raja puisi, tapi puisi Muhammad Yamin dianggap lebih bagus tentang tanah kelahiran, panggilan tanah kelahiran, kerinduan kepada tanah kelahiran. Nah, ini bisa kita jadikan patokan bahwa kecintaan kepada kampung halaman bagi orang Minang itu jarang yang hilang atau jarang yang dilupakan. Bahkan kita ambil contoh yang ekstrim ya. Ada beberapa tokoh yang sudah terlempar jauh ke mancanegara, tapi ketika ditanyakan apa cita-cita atau impian yang belum terwujud, pulang kampung. Iya. Ini hampir ada dalam hati semua orang rantau. Apa talinya? Wallahu a'lam. Apa tali yang menyebabkan kerinduan kepada tanah kelahiran. Barangkali dengan membaca puisi Amir Hamzah dan Muhammad Yamin, kita bandingkan tentang panggilan tanah kelahiran, bisa kita lihat di sana. Mudah-mudahan suatu saat kita baca itu sambil memperingati bagaimana para perantau Minang ini kembali ke tanah kelahirannya, walaupun hanya cita-cita. Ya, ada yang pulang itu hanya cita-citanya. Iya, iya. Iya, betul, Mak. Pemilik kota Manila namanya Rajo Sulaiman. Kekayaan terbesar saya adalah sebuah cita-cita, ingin kembali pulang. Oke. Baik, Pak Toki, memang seperti apapun kita menelusurinya, sepertinya tali penghubung tadi masih tetap misteri, Pak ya, dan tidak terjawab logika sepertinya. Tapi dia nyata, gitu ya, Pak. Dia nyata tapi tidak ada logikanya. Tapi itulah Minangkabau. Saya pikir demikian. Kita simpulkan aja demikian ya, Pak ya. Bahwa saja jauh tabang bangau, baliknya ke kubangan juo, kan gitu ya, Pak. Iya. Oke.
Baik, Mak Tangguh, terima kasih Mak untuk bincang kita pagi hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga menjadi sentuhan-sentuhan buat dun sanak kita yang ada di perantauan, Mak, sehingga nanti akan menjadi agenda besar ketika mereka pulang bersama. Apa yang ingin mereka bawa untuk kampung halamannya, gitu ya, Mak? Apa yang ingin dirubah di kampung halamannya? Baik, Mak Tangguh, selagi terima kasih dan mohon maaf, Mak Tangguh, kita akan lanjut terus ya. Sepertinya besok masih di satu mendekati Idul Fitri ini. Ini nanti kita lihat kondisinya. Ya, apakah Mak Tangguh Kita isi yang ringan-ringan bagaimana tokoh-tokoh rantau bicara tentang hari raya. Iya, baik. Baik, Mak, terima kasih banyak, Mak, dan sampai jumpa lagi, Mak. Tetap sehat, Mak ya. Amin. Iya. Assalamualaikum, Mak Tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dun saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau. Semoga bermanfaat dan kita akan terus telusuri kearifan lokal yang masih tersisa, yang tercecer, yang begitu banyak ditinggalkan oleh kita dalam kearifan lokal Minangkabau. Selagi terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.